Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Pengadilan Tinggi Agama Kendari terus meningkatkan pelayanan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Pengadilan Tinggi Agama Kendari selalu optimis memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Demi mewujudkan WBK dan WBBM tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengadakan penandatanganan nota kesepahaman bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Dr. Andes Haji Izudin HM, SHMH mengatakan, tugas pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus, namun dalam proses memutus tersebut terdapat keterkaitan antara instansi lainnya seperti Ombudsman Sulawesi Tenggara, Kanwil Kementerian Agama Sultra, Badan Pertanahan Nasional Sultra, dan Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara termasuk pemerintah daerah. Adapun peran instansi seperti pemerintah daerah yang sudah diatur dalam surat edaran BKN, di mana jika terjadi perceraian ASN, khususnya terkait perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan. Serta Badan Pertanahan Nasional Sultra mengenai penetapan ahli waris untuk kelengkapan permohonan pertama kali melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi MOU ini merupakan satu kerjasama ya berkaitan dengan konsep-konsep pelaksanaan tugas masing-masing kelembagaan terkait ya. Sebenarnya pengadilan itu kalau bicara masalah tugas itu pasif, menerima, memeriksa, mengadili, memutus. Tetapi dalam proses memutus ini keterkaitan antara peradilan dengan ombudsman, dengan Kemenang, dengan BPN, statistik semua ada keterkaitan. Karena kami akan MOU termasuk dengan Pemda. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, Mas Tri Susilo SPDMP mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman bersama Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai upaya perbaikan standar pelayanan publik dan mendukung meningkatkan pelayanan publik TPA Kendari. Mas Tri Susilo menerangkan beberapa waktu lalu terdapat kasus terkait dengan pemberian undangan untuk menghadiri sidang. Ada yang tidak tersampaikan kepada para pihak terkait sehingga para pihak merasa haknya untuk hadir di persidangan tidak didapatkan sehingga tidak hadir dan terjadi vonis. Perbaikan standar pelayanan publik dan komponen-komponen standar pelayanannya. Ini dalam rangka juga mensupport bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pengadilan agama di level kabupaten kota maupun di pengadilan agama di provinsi. Ini mungkin juga harus disupport dan ditindaklanjuti dalam hal MOU atau apapun bentuknya ya dengan pemerintah kabupaten kota, karena secara real yang punya warga masyarakat kan pemerintah kabupaten kota ya. Jadi perlu diberikan pemahaman bersama bahwa tugas kemitraan antara jurusita dalam memberikan relas dengan pihak kelurahan atau desa atau yang lain di tingkat bawah misalnya itu juga perlu didudukkan sehingga ketika ada surat panggilan relas yang disampaikan lewat kelurahan atau desa itu bisa langsung disampaikan kepada para pihak yang diundang gitu. Pengadilan Tinggi Agama Kendari berharap semua yang menjadi kesepakatan di tingkat provinsi merupakan bagian yang harus diterapkan di tingkat kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, sehingga daerah tidak perlu lagi mengadakan MOU. Lisa Fadlan, TVRI Sultra melaporkan. Sementara itu, saudara, berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari, perkara cerai gugat tahun 2022 sebanyak 1.546. Lebih banyak dibandingkan cerai talak, yakni 578 perkara.
Pengadilan Tinggi Agama Kendari melaporkan perkara cerai gugat lebih tinggi dibandingkan cerai talak pada tahun 2021. Jumlah perkara perceraian sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk cerai gugat sebanyak 3.521 perkara dan cerai talak sebanyak 1.107 perkara. Sementara pada tahun 2022 jumlah perkara perceraian untuk cerai gugat sebanyak 1.546 perkara dan cerai talak sebanyak 578 perkara. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Dr. Andes Haji Izzuddin HMSHMH mengatakan, perkara perceraian untuk cerai gugat yang diajukan oleh istri, sementara cerai talak diajukan oleh suami. Salah satu pemicu banyaknya perkara perceraian tersebut yakni banyaknya perkawinan di bawah umur. Berapa tahun 2021, berapa tahun 2022 sampai bulan ini. Tetapi yang jelas kalau bicara perceraian itu, gugatan itu lebih besar daripada cerai talak. Kalau cerai gugat itu yang diajukan oleh istri. Kalau cerai talak diajukan oleh suami. Nah, gugatan yang diajukan oleh istri ini lebih besar dibandingkan dengan yang diajukan oleh suami. Selain perkara perceraian, perkara isbat nikah sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari juga tinggi, yakni pada tahun 2021 sebanyak 1.298 dan di tahun 2022 hingga saat ini telah mencapai 1.122. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PTA Kendari menjalin kerjasama dengan Kanwil Kemenak Sultra. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sultra, Haji Zainal Mustamin mengatakan, kerjasama yang terjalin dengan PTA Kendari mengenai isbat nikah untuk membantu keluarga yang sudah menikah, tapi tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran anak, agar kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan tercatat dalam dokumen negara. Soal isbat nikah, jadi masyarakat kita cukup banyak yang sudah hidup bersama, memiliki keturunan dalam waktu yang cukup lama, tapi mereka belum memiliki buku nikah. Buku nikah itu merupakan dokumen negara yang menjadi persyaratan sebuah keluarga dinyatakan resmi dan legal. Karena itu untuk memfasilitasi hak-hak masyarakat, kita melakukan kerjasama ini. Meskipun sebenarnya di tingkat kabupaten kota dengan pengadilan agama di kabupaten kota dan pengadilan agama kabupaten kota, kegiatan isbat nikah ini sudah intens dilakukan bersama. Tapi perlu kita beri payung hukum secara provinsial agar supaya semakin intens, sinerginya semakin baik. Lewat kerjasama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kendari berharap dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lisa Fadlan, TVRI Sultra melaporkan.